Kalian bisa lihat kan betapa sepinya jalur dari pos 1 ke pos 2 ini. Dan kalau kalian lihat di pohon depan sebelah kiri itu, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di segmen Kuy Naik Gunung, dimana di segmen ini gue akan mengajak kalian buat naik ke gunung yang gue daki lewat video. Kali ini gue bakal ngajak kalian buat naik ke Gunung Ciremai via Apui. Penasaran kan kayak gimana serunya? Tonton video ini terus. Sebelum kita mulai perjalanan, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan perjalanan pendakian gue selanjutnya. Udah siap ya? Mode naik gunung aktif. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Jo. Kali ini kita gak bakal bahas cerita horor. Kali ini gue mau ngajak kalian mendaki ke Gunung Ciremai, oke? Jadi ikutin gue terus. Sekarang kita mau jalan jemput yang lainnya dulu. Let's go. Dah. Ya, jadi kita baru aja sampai di tempat meeting point. Sekarang kita masih nungguin Rahmat nih, kayak dia belum datang. Naik kereta dia tadi. Iya, ya pakai di. Wih, Bapak Guru akhirnya datang juga. Biar glowing. Wih, jadi kita udah jemput semua kru nih. Ada Tika, bah, ada si Demas, ada Sampurasun. Uku, Halo. ada Rahmat. Wih, Giring Niji yang mau jadi presiden. Giring Niji. Gua murid gue yang kelas 1 kan belum ketemu ya, yang baru ya. Pas gue ngajar tuh nge-zoom. Wih, Kunto Aji. Lucunya di mana sih? Jadi kita mau ini dulu, mampir ke toko outdoor, mau beli. Kita mau ditraktir, Cow. Kan lu mau traktir ini, all you can eat. Oh, tuh. Jadi kita mau beli ini dulu, trekking pole. Karena trekking pole gue rusak, nggak bisa dipanjangin, jadi kita harus beli dulu. Karena pelumasnya aja kurang. Lu tuh Mas. iya nih, Mat, kalian pada bisa megang trekking pole. Kan harus belajar, Mat. Lu belinya sesuai dengan badan lu, Mat. Itu sesuai tinggi lu. Itu Kalau penting naik, buat kesehatan lu buat tuh. naik gue bisa, turun gue ya nggak bisa. Sama, gue turun maunya gue lempar aja tuh trekking pole ke bawah. Iya kan kemarin. Justru lu pakai buat turun. Iya, justru pentingnya buat turun itu. Akhirnya gue dapet trekking pole. Dan ternyata, ini kan tadi gue awalnya gue doang yang pengen beli trekking pole ya. Dan mereka ini ikut-ikutan beli. Oh, dia beli sepatu dong, Eager, man. beli topi. Ditukar sama status WA. Kita beli trekking pole udah, makan udah, sholat udah, sekarang kita ke base camp. Ikutin terus. 110 bagi 2 berapa? 55 kan? Nah, di meja tabelnya tadi, di menu tabelnya tadi itu. Udah, ini sama pajak. Ya, enggak, Mbak. Mana ini kan di sini nggak ada Bang. pajaknya. Di sini nggak ada pajak, di sini udah pajak. Apa? Coba lu hitung. Ini ya udah tuh gue hitung ya. Itu. Bentar ya. Gue hitung Udah ya. masuk pajak nggak? Ya gue hitung nggak benar Coba ya. hitung. Oke, siap. Enggak, kalau ini sama Hitung kalau dulu. enggak dengerin, kalau ini apa kalau emang ini sama pajak, ST-nya harusnya sama pajak juga dong, 8.800 atau ke 9.000 dong. Iya, terus? Nah, ini harga dasarnya 8.000. Ya, jadi setelah ngedengerin perdebatan tentang struk makanan tadi, nggak terasa waktu udah gelap. Dan kita baru masuk ke Jalan Layang, Jakarta Cikampek. Gue beli sepatu baru, men. Nih, tuh kan. Tuh Eiger. Jadi kita Iya. Jadi kita berhenti sebentar di minimarket buat beli logistik, air segala macam. Sampai sekarang di Kertajati itu udah hampir jam 9 ya? Sampai jam 9. Nah, lebih 4 jaman lah kita kesini. Jalanan lancar jaya, artinya mungkin ke Ciremai sepi nih. Siapa bilang ya? Pas di sono rame kayak pasar. Ya, kita mutusin buat beli logistik jauh-jauh dari base camp, soalnya takut nanti nggak dapat lagi minimarket yang buka. Soalnya kan ya tahu sendiri lah kondisi kayak gini, minimarket dan segala macamnya itu tutup lebih cepet. Pak, lapar Pak?
Lapar bos. Aduh, Kunto Aji gimana sih ini? Bangun tidur makan sama Kunto Aji. Jadi habis dari Indomaret tadi kita lanjut jalan ke Balai Desa Argamukti. Dan itu jaraknya sekarang tinggal 37 kilo kalau berdasarkan GPS. Kira-kira 1 jam 15 menit lagi. Sampai ketemu di sono ya. Jalan menuju base camp itu gelap banget ya. Gua nggak tahu kenapa. Mungkin karena malam kali ya. Ya jadi kita harus hati-hati di sini, takutnya ada yang nyebrang tiba-tiba nih. Ya kan? Mending orang. Kalau demit gimana? Tapi pada akhirnya sampailah kita di balai desa. Iya, jadi kita udah sampai di balai desa. Jadi nanti dari balai desa ini kita naik pick up lagi ke base campnya. Nanti dari base camp baru kita naik ke Ciremai. Jadi kita di sini dulu, kita tidur. Sekarang udah jam 12 malam dan udah banyak pendaki lain juga di sini. Jadi kita mau istirahat dulu. Sampai ketemu besok pagi. Sekarang udah jam 6 pagi. Dan ya alhamdulillah semalam gue dapet tidur ya 4 jam lah. Keadaan Gunung Ciremai kayaknya lagi kabut dan nih. Mudah-mudahan aja ntar pas naik gak hujan. Mumpung masih pagi dan pada tidur, mending kita pemanasan dulu. Ya, tujuan kita pemanasan awal-awal sebelum mendaki adalah supaya kita itu nggak kram. Karena percaya sama gua, kalau lu sampai kram pas mendaki, waduh itu nggak enak banget bos. Tadi kita udah pemanasan segala macem. Sekarang kita packing barang-barang. Kita lihat Demas bagaimana packing. Sudah siap mendaki belum? I'm ready. Sudah siap mendaki belum? Bobo. Rahmat udah siap mendaki belum, Rahmat? Mantap. Wih, udah siap. Rencananya sih kita berangkat jam 7. Nggak pernah sesuai rencana. Bener sih. Iya. Emang nggak pernah sesuai rencana sih. Kita bilang jam 7, berangkat jam 9. Enggak. Oke lah. Ya kayak Jo lah, ngaret. Gua lagi siap-siap, dia belum apa-apa di rumahnya. Ya, jadi gini kawan. Muka gue gelap sekali di sini. Emang kalau gelap. Bang bisa dikunci bang. Ya seperti biasa, setelah selesai modal, selesai packing segala macam, mulailah kita perjalanan menuju ke base camp. Nah kita di sini tuh pakai pick up guys, seperti yang gue bilang. Sekarang kita mau OTW ke base camp. Sekarang udah jam 8 kurang. Batas waktu dari jam 7 sampai jam 9 ya, lebih dari jam 9. Kata base camp kita nggak boleh naik, makanya kita naik sekarang. Ini gara-gara Demas nih. Wah, gue nahan nih, pegel banget. Bagi kalian yang pengen ke Ciremai, gue saranin buat yang pemula lewat Apuy. Kita rekomendasiin Bang Teddy. Ya, kita rekomendasiin Bang Teddy. Jadi kalau kalian males jalan, kalian bisa sewa pickup aja buat naik ke base camp. Cuman kalau kalian mau jalan ya silahkan. Cuman itu menurut gua bakal makan waktu dan ngabisin tenaga. Lihat nih pemandangannya nih. Wush. Oh. Sebenarnya kalian juga bisa bawa mobil pribadi naik ke base camp ya, cuman ya itu tergantung mobil kalian dan skill kalian dalam mengemudi. Nggak boleh? Oh nggak boleh. Oh ternyata nggak boleh. Ternyata nggak boleh. Jadi kita diharuskan pakai pick up buat ke base camp. Kalau dari bawah kita lihat cuaca kayaknya nih agak-agak mendung.
banyak kabut. Itu lihat tuh banyak kabut tuh. Jadi mudah-mudahan sih nggak hujan di atas ya, cuman kita nggak tahu, namanya gunung kan. Dari bawah kita lihat Cirebon jauh nggak sih dari sini? Dari bawah kita lihat Cirebon nggak hujan, nggak tahu di atas hujan. jauh banget. Perjalanan dari rumah Kang Teddy sampai base camp Apuy itu, masya Allah, kita disuguhi pemandangan yang indah banget. Kalian bisa lihat nih, wah mantap ini mah. Makanya yang belum pernah naik gunung, ayo naik gunung. Karena nggak selamanya naik gunung itu demit mulu. Kita bakal ngeliat berbagai macam hal yang indah. Jadi dari balai desa tadi ke base camp itu makan waktu kurang lebih 15 menitan. Lumayan hemat waktu kan daripada jalan kaki ya nggak bisa. 1 jam. Hah? Jalan kaki 45 sampai 1 jam. Kalau jalan kaki sekitar 45 menit sampai 1 jam. Enggak, gua 2 jam kayak. Menurut Bapak Demas, tour guide kita ini. Iya. Turget abal-abal. Guide kita Bapak Demas. Tour guide ngasih info nggak bener. Kita baru aja sampai base camp. Sekarang kita mau cek kesehatan dulu. Lumayan nggak rame sih, nggak terlalu rame sih. Soalnya kan dibatasin. Karena kan kuotanya dibatasin juga. Berapa per hari? Ntar kita tanya aja. Ya dibatasin gitu, jadi nggak terlalu rame. Sekitar 300 kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kalau ngasih informasinya benar. Kalau nggak Alamat? Alamat Jakarta. Tim badan berat badan. Gimana 172? Berat. Berat 67 terakhir. Golongan darah kan? Kalau nggak salah sih AB. AB. Ada keluhan pusing mah? Nggak ada sih. Bagus mah. Bagus tuh, bagus. Alhamdulillah. Bagus. Tadi saya berapa? 140. 140 tinggi. Ini 110. Masih normal 110 sampai 130. Nanti kalau urgent ya di atas ada apa-apa hubungi ini. Oh, ada sinyal. Ada katanya Telkomsel di atas. Wah, alhamdulillah. Langsung bayar. Tes suhu. Oh iya. Wah. 363. 100 men. Didih dong, ngebul. Udah ya? Ini satu orang ya. Nggak bayar. Iya. Jadi tadi udah kelar cek kesehatan, alhamdulillah 5-5-nya normal, kecuali Demas nih yang rada-rada. Sekarang kita mau ke Simaksi, kita daftar. Selamat datang di wisata alam pendakian Apuy. Kita bakal ngurus Simaksi dulu. Jadi di Apuy ini ya, waktu itu gua daftar Simaksi, gua dapet voucher makan. Jadi enak nih guys. Meskipun lewat Apuy itu kita mesti bayar lebih sedikit dibanding jalur-jalur lain, menurut gue worth it sih. Soalnya base camp Apuy ini tuh bagus banget guys, bersih, wah cakep deh. Ini ada tips nih buat kalian nih, para pendaki. Siap. Nih, himbauan bagi para pendaki. Oh, Apanya? Makan. Oh, siap. Sip. Oke, jadi daftar Simaksi selesai. Sekarang kita mau sarapan dulu sebelum naik. Sebelum mulai trekking, sebelum mulai pendakian. Karena tadi gue cuman baru makan brownies doang. Bukan main, kurang. Tadi tas kita tinggal di pick up ya. Ya kalian tahu lah, kita ini pendaki mager, jadi males bawa berat sambil ngurus-ngurus gituan. Nah, setelah kita ambil carrier lagi, sekarang kita mau menuju ke warung buat makan. Tadi gue udah bilang tentang voucher makanan. Nah, makannya tuh di warung-warung ini nih. Jadi kurang lebih ada 11 atau 12 warung gitu. Nah, kita dapat warung nomor 6. Menurut gue ini cukup menarik ya di base camp Apuy, karena dengan dibagi warung-warung ini, kita nggak ngumpul gitu jadinya. Menghindari kerumunan. Di seberang warung itu ada musola yang cakep banget dan ada WC juga. Jadi kalian yang mau modal atau mandi ya, kalian nggak usah khawatir. Jadi yang gue suka dari base camp Apuy ini lumayan rapi lah, lumayan terorganisir gitu.
Ini pemerataan ekonomi ya. Oh, mantap. Betul. Oh ya udah ya sudah. Ya. Masuk nih, masuk nih. Iya, jadi kita habis makan tadi dan sekarang kita mau ada pemeriksaan ya biasalah prosedur ya. Sebelum kita benar-benar mendaki. Iya, di situ kita ditanyain lah kita bawa apa aja, bawa benda-benda terlarang gak gitu segala macamnya. Cek peralatan aja, cek logistik gitu-gitu. Jadi kalau kalian pernah nemuin sosok yang sering tidur di jalur, nah contohnya ini. Iya. Baru mau mendaki. Iya, jadi karena hujan tiba-tiba. Jadi tadi kita udah mau berangkat nih, udah diri, tiba-tiba hujan turun. Hasil kita nunggu lagi dah. Padahal tadi niatnya berangkat jam 6 berangkatnya. Sekarang tebak jam berapa? Udah jam 10. Sampai tidur anak orang loh. Tas gua sampai digerayangin Spider-Man. Sampai si Demas berubah jadi hantu gara-gara nungguin hujan. Ya, jadi setelah kita nunggu dan berdiskusi, akhirnya kita mutusin buat nerobos hujan ini ya, meskipun nggak terus-terus banget sih hujannya tuh kayak gerimis doang gitu. Ya udahlah, kita terobos aja. Awal-awal udah ada warning tuh. Anda tidak siap mendaki, silahkan mundur sekarang juga. Siap nggak kalian? Karena agak gerimis, ya tentu jalanan bakalan sedikit becek. Tapi dari base camp ke pos 1 ini masih landai lah, masih enak. Jadi gue dapet info tadi dari ranger kalau jalur dari pos 1 ke pos 2 itu bakalan lumayan, bukan lumayan lagi, bakalan terjal banget. Jadi penasaran gue nih kayak gimana. Ya awalnya gue kira jalur Apuh ini bakal rame, tau gak? Cuman ya karena emang dibatesin, terus mungkin karena kitanya juga kesiangan banget, jadi yang lain udah pada duluan tuh. Kita kloter terakhir. Pendaki-pendaki pemalas. Jadi ini jalur lamanya Apuy. Terus yang sebelah sini jalur baru. Karena kita adalah pendaki-pendaki keren, kita memilih jalur lama. Let's go. Baru. Kalau boleh jujur, gue lebih suka suasana gunung yang sepi kayak gini karena gimana ya, kayak sunyi gitu, tenang gitu pikiran daripada yang banyak pendaki gitu. Gue lebih suka yang kayak gini, adem gitu. Apalagi hujan-hujan. Ya, jadi manusia-manusia sombong ini selalu memamerkan sepatu yang dibeli Padahal hasil racun lu. mahalan gua. Ini online coy. Bagusan gua. Ini online. Nggak online, Bu. Dah, daripada dengerin orang berantem masalah sepatu, mending kita ngelanjutin perjalanan. Ntar lagi nyampe pos 1 nih. Sebentar lagi kita akan memasuki pos 1 Arban. Para penumpang yang telah memiliki tiket harus perhatikan bahwa wah, ini ketawain sama penumpang kereta nih. Ya, pada akhirnya alhamdulillah sampai kita di pos 1. Di pos 1 ini enak, ada shelternya. Jadi kalau kita mau ngopi-ngopi dulu atau mau tidur, enak ada shelter, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Kita nggak berlama-lama di situ karena udah mulai siang ya. Takutnya nanti kesorean atau malah kemalaman. Kalau kalian lihat tadi ada peringatan tuh. Hentikan pendakian jika cuaca buruk. Wah, itu bener banget. Sekarang kita mulai perjalanan dari pos 1 ke pos 2. Nah, sekarang kalian bisa lihat tuh treknya kan. Pendakian pun dimulai. Tapi tiba-tiba Rahmat ngerasa perutnya itu sakit. Jadi mau nggak mau kita harus berhenti dulu
sampai Rahmat ini bisa ngelanjutin perjalanan. Tapi tenang, selagi nunggu Rahmat pulih, kita bakal dihibur sama... Gimana? Airnya kurang? Mau lagi airnya nggak? Maya. Apa tunggu nanti juga ini. Akhirnya, alhamdulillah Rahmat udah mendingan dan kita bisa ngelanjutin perjalanan. Kalian bisa lihat kan betapa sepinya jalur dari pos 1 ke pos 2 ini. Dan kalau kalian lihat di pohon depan sebelah kiri itu, tidak ada sosok apa-apa. Dari tadi gue jalan, ini kabut bukannya menipis, semakin tebel coy. Lu bisa lihat sendiri kan tuh. Apa mungkin karena musim hujan kali, gue gak ngerti ya. Kabutnya tebal begini. Tapi mudah-mudahan sih di puncak cerah. Wah, jadi alhamdulillah banget nih. Kabut hilang. Udah cerah lagi tuh, lihat. Ternyata doa gue dikabulkan. Sebenarnya sih jalur via Apoy ini ngingetin gue sama jalur Gunung Gede via Putri. Tapi bedanya di jalur via Apoy ini, dia akarnya lebih sedikit daripada via Putri. Jadi lebih enakan ini sih menurut gue. Tenang teman-teman, sampai sini jalur masih enak, masih landai, masih bisa buat main selancar. Waduh, Langsung kan temanya ke jatuhan air deh. Gue dapat info juga tadi dari bawah kalau jalur Apoy ini adalah jalur terpendek dari semua jalur yang mau ke puncak Ciremai. Kalau lewat Apoy ini sampai puncak berapa jam teh? 6-7 jam. 6-7 jam lah. Ya sesantai-santai mungkin 8 kali ya, 8 jam. Nah kalau via Palutungan itu bisa 12 jam sampai puncak. Via Linggarjati itu lebih lama lagi, bisa 15 jam. Karena kan mulai treknya dari 700. Karena Palutungan sama Linggarjati itu dia lebih bawah lagi mulainya. Kalau Apoy kan kita udah agak atas ya itu, jadi pendek. Jadi kalau kalian yang penasaran sama Gunung Ciremai dan pengen jalur yang gampang dulu, gue saranin sih via Apoy. Cuman kalau kalian pengen yang menantang, lewat Linggarjati. Tunggu dulu, pohon apa ini? Ada apa di pohon ini? Ya nggak ada apa-apa. Apa yang Anda rasakan? Puyeng. Hah? Puyeng? Bentar lagi Anda mual deh, Mas. Wah, gimana? Udah mulai kerasa belum nih horornya Ciremai? Sebentar lagi kita bakal memasuki pos 2. Dan kabut masih mengiringi kita. Sekarang udah jam 3, udah masuk asar dan kita pas banget sampai di pos 2 Tegal Pasang. Nah, di pos 2 ini lumayan luas nih cuy. Jadi kalau kalian emang pengen ngecamp di sini juga bisa sih. Cuman tanggung lah di pos 5 aja kan gitu. Jauh puncak ke puncaknya ntar. Tadi kita dari pos 1 ke pos 2 itu kalau nggak salah 2,5 jam. Lumayan lama sih ya. Ya karena kita pendaki santuy cuy ya nggak. Orang-orang bisa 1,5 jam, kita 2,5 jam. Oke, kita istirahat sebentar di sini. Habis itu kita lanjut. Ya di sini kita sempetin dulu buat sholat asar ya, karena udah masuk waktunya dan istirahat sebentar. Dan juga kasihan Rahmat nih, kayaknya dia capek banget. Woi, nyenyak amat nih kayaknya. Lanjut perjalanan. Kita nggak berlama-lama ya di pos 2 itu, kalau nggak salah cuman setengah jaman lah. Karena kita nggak mau kesorean juga. Jalannya masih enak kok. Terus yang tadi gue bilang terjal banget itu di mananya ya? Dan ya waktunya rebahan lagi. Boyem kagak dingin. Jalur dari pos 2 ke pos 3 dan seterusnya sampai puncak. Itu bakalan nanjak terus menurut informasi dari orang yang baru turun. Jadi ini sebenarnya sih
jalur sih asik-asik aja gitu loh, cuman karena nanjak terus jadi capeknya bukan main. Dan sekarang gue ngantuk. Ya, setelah tadi gue sempat tertidur selama kurang lebih 5 detik, akhirnya kita memutuskan buat kelanjutin perjalanan. Sekarang udah mulai gelap, udah mau jam 5. Kita masih di tengah perjalanan ke pos 3. Dan kayaknya kita bakal mutusin buat ngecamp di pos 3 aja, soalnya Rahmat kayaknya udah kecapean banget dan perutnya sakit, jadi ya kita nggak mau maksain. Jadi besok nanti dari pos 3 itu kita langsung summit attack. Tenda kita tinggal di pos 3. Di musim hujan ini kita harus bener-bener hati-hati kalau mau turun, soalnya salah injek dan lu bakal kepleset. Terutama kalau lu salah nginjek akar-akar nih, dan lu gampang kepleset. Jadi kita di sini ya? Iya, di ketinggian nih 2049,7 alias 2050 lah. Tujuan kita tuh pos 3. Tujuan kita pos 3 di sini ada di ketinggian 2110. Sip. Sekarang sekitar 60-an lagi, kuy. Iya, 60 meter. Tuh gue 40 lagi. 60 mdpl. Salah Bi, tadi udah 50. Enggak, jarak 60 meter enggak 60. Coba ulang. Oh, 60. 60 meter deket dong. Deket tapi kan ente nanjak Bambang. Dia harus punya kartu kredit tuh. Semakin lama kita menempuh jalur menuju ke pos 3 ini, suasana semakin ya biasa aja sih. Cuman rada redup aja cahayanya karena udah sore. Sepertinya itu pos 3 udah kelihatan. Coba kita cek apakah bener itu pos 3. Akhirnya bro, kita sampai juga di pos 3 bro. Sekarang kita tinggal bangun tenda, habis itu tidur. Jadi pos 3 Tegal Masawa ini lumayan luas. Jadi kalian kalau emang udah bener-bener gak sanggup ke pos 5, mending kalian ngecamp aja di sini. Kalau ngecamp di pos 4 atau pos 5 Bayangan, gue dapet info kalau di situ banyak babi hutan. Ada beberapa tenda yang bolong soalnya. Jadi ya daripada kita ngambil resiko ketemu babi hutan dan udah capek juga, kita mending ngecamp di sini. Cukup luas nih, kayaknya bisa bangun lebih dari banyak tenda nih, kayaknya banyak tenda bisa dibangun di sini. Ya, kita bangun tenda di sini dan yang bikin gue bingung adalah itu kok ada suara polisi lewat. Wing 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 wing. Ya, si Tika kita pisah dia biar dia tidur sendirian. Setelah bangun tenda, kita makan-makan. Habis makan-makan, kita maghriban nyambung ke Isya. Setelah itu kita cerita-cerita sebentar dan habis itu kita tidur. Sekarang jam 4. Kita mau siap-siap summit attack. Dari pos 3. Dia bikin minum sama sarapan dulu. Sarapannya nggak muluk-muluk kok, cuma nasi sama telur dadar sama saus dikit. Ya, jadi kita mau summit attack. Sekarang udah jam 6 pagi. Dan kira-kira kita dari pos 3 ke summit ini 5 jam. 5 jaman lah kali ya. 4 jam aja dong. Siang. 4 jam aja. 4 jam aja. Iya, 4 jam. Ya tergantung masing-masing individu. Kan kita nggak bawa apa-apa. Udah. Ya targetnya sih 4 jam, lambat-lambat 5 jam lah. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih telah membawa kami sampai ke pos 3 ini. Dan sekarang kami akan menuju ke puncak. Mohon kami diberikan keselamatan, diberikan kelancaran dan dilindungi dari segala hal yang terlihat maupun tidak terlihat ya Allah. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Udah amin duluan. Amin. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Pendaki jarang mandi. Oi. Pendaki jarang mandi sih. Wih,
keren juga nih penampilannya Abang Kunto Aji. Ya, kita baru aja ngelewatin Plang Tegal Masawa pos 3. Dan dimulailah pendakian ke puncak. Gak lama kemudian kita sampai di situs Batu Nyungcung. Dan ada pesan nih, jangan bermalam di sini. Apa ini yang dimaksud batunya? Dan kenapa nggak boleh bermalam? Ada yang tahu? Jalur dari pos 3 ke pos 4 ini menurut gua nggak terlalu terjal. Banyak bonusnya kayak gini tuh. Nggak terlalu terjal. Masih parahan yang pos 2 ke pos 3. Itu capek banget. Alhamdulillah cuaca pagi ini tuh cerah banget. Mudah-mudahan sampai ke puncak nanti tetap cerah ya. Kalau semalam tuh wah gerimis mulu ya ku ya. Gerimis doang sih, untungnya gerimis, nggak terus banget gerimis terus lama tapi lama. Aduh, ngos-ngosan, sorry sih. Oke, kita lanjut. Gak lama kemudian sampailah kita di pos 4 dan banyak tenda di sini. Oh iya, kalau kalian perhatiin, Rahmat udah gak ada. Kemana dia? Bagi yang pengen tahu jawabannya, tonton deh video selanjutnya. Tegal, apa itu Mamuju ya? Ya, kita baru aja ngelewatin pos 4 Tegal Mamuju. Itu yang gue bilang kemarin, yang banyak babinya di situ. Sekarang kita mau ngelanjutin ke pos 5. Gue lupa nama posnya apa. Tegal Alun. Serius nih, Tegal Alun. Sampai ketemu. Yo pelit sama kamera banget. Kita udah di ketinggian sekitar 2400-an dan kurang lebih 600-an mdp lagi kita sampai ke puncak. Semoga cuacanya tetap cerah. Jalur dari pos 4 ke pos 5 ini kayak jalur dari pos 2 ke pos 3. Udah mulai terjal lagi. Dan hutannya rapet. Yang bisa kalian lihat tuh, jalurnya kecil, hutannya rapet. Aduh, nah ranting. Di situ ditulis 20 menit lagi sampai pos 5. 20 menit lagi dengan jalur yang kayak gini. Oke. Mungkin di situ tulis 20 menit. Kalau kita mungkin ya 30 menit lah. Kita terus jalan sampai pada akhirnya kita tiba di tanjakan. Masya Allah. Kita lihat bisa nggak gua ngelewatinnya. Oga aing mau carrier ka dieu teh. Maju. Wah, ini miniaturnya tanjakan setan. Ini ada tali. Ada tali buat kalau misalnya kalian emang udah gak kuat banget, terus kalau kelihatannya jalurnya itu basah banget abis hujan, ya mau gak mau harus pakai tali karena bakalan susah banget. Semangat? Semangat terus. Ya, ilah lu kagak kelihatan muka lu. Kan muka lu udah kelihatan di tadi. Pendaki misteri. Jadi gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sekarang ada di Gunung Ciremai, mau ke pos 5 yang kira-kira jaraknya sekitar ya nggak nyampe 100 meter lagi. Jadi Gunung Ciremai ini vegetasinya tuh kebanyakan tuh pohon-pohon besar ya teman-teman. Tapi Dan teman-teman itu boxnya kenapa ya egernya kebalik? Nggak, dia menjelaskan hal yang sudah jelas gitu. lu sebenarnya mau gue jelasin gak sih?
Terus? Cut. Oh, udah. Karena udah mulai siang, jadi matahari mulai menyengat nih. Dan gak lama kemudian sampai kita di pos 5 Bayangan. Ini adalah pos 5 Bayangan. Banyak yang ngecamp juga di sini. Jarak dari pos 5 Bayangan ke pos 5 ini dekat. Kita nggak istirahat nih? Enggak, kita nggak pakai istirahat dulu di situ karena tanggung banget. Dikit lagi pos 5. Lu lihat aja nih. Kita jalan dikit sampai deh pos 5. Nah, di sini baru kita istirahat. Ini adalah pos 5 Sangyang Rangka. Ini sebenarnya ini target ngecamp kita pos 5 ini. Cuman karena kemarin kendala ada Rahmat yang kurang bagus fisiknya, makanya kita nggak jadi ngecamp di sini. Kalau lo bisa lihat tuh puncak Ciremek tuh. Tuh Ciremek tuh. Tinggal dikit lagi. Ini Tika mau ngasih pesan-pesan buat para pendaki yang mungkin mau mulai mendaki. Coba Tika. Yang pertama, siapin mental dan fisik. Yang kedua, siapin alat-alatnya lengkap, kalau bisa punya sendiri. Jangan lupa alat-alat penghangat kayak jaket, baju hangat, terus thermal legging buat yang cewek-cewek, itu berfungsi banget buat malam. Terus buff, kupluk, kaos kaki tebal, apa lagi ya? Sleeping bag dan lain-lain lah, hal-hal yang kayak gitu yang mendasar seperti itu harus banget diperhatiin, jangan sampai nggak dibawa. Sepatu juga, perhatiin sepatu karena penting banget itu buat ngejagain kaki kita, karena satu-satunya tumpuan kita untuk sampai di puncak dan balik lagi ke bawah ya kaki. Jadi kuatin kakinya, olahraga, dilatih. Terus kalau kalian sakit, usahakan jangan dipaksain. Terus yang paling penting banget, ini lebih penting dari yang lain-lainnya, jaga sikap dan sopan santun. Jangan buang sampah sembarangan. Ajib. Satu lagi, yang paling penting adalah dari semuanya adalah minta izin sama orang tua. Oh, itu udah dan pasti. minta doanya supaya kita bisa pulang lagi ke rumah seperti itu. Ukuy ada mau ditambahkan Ukuy? Udah. Karena habis semua. puncak Udah sesungguhnya diambil itu sama adalah kita kembali ke rumah dengan selamat. Mantul. Oke? Ya, karena kalau udah nggak dapet izin ya jangan maksain lah. Nggak boleh buang kayak gini, nggak boleh sembarangan. Emang siapa? Nggak boleh lu sembarangan. Lu anak gunung macam apa lu? Mendaki, kalau mau mendaki itu nggak boleh ngerusak alam. Ya kalau Kayak mau gini. ambil aja sendiri. Ambil nggak? Lu buang di tempatnya. Oke guys, ini contohnya kalau kalian punya pendaki yang nggak bagus. Jangan kayak gua ya guys. Bohong. Kita lanjut jalan lagi ke pos selanjutnya. Jadi setelah pos 5 ini kita dilarang buat ngecamp. Pos 6 seterusnya kita nggak boleh bangun tenda, terutama di Gua Walet. Jadi dulu Gua Walet itu masih boleh, tapi sekarang udah nggak boleh. Itu kata petugas yang ada di base camp ya. Gue cuman menyampaikan aja. Menuju puncak, jalur bakalan terus seperti ini. Vegetasi juga udah mulai berkurang. Otomatis matahari makin menyengat, tapi angin tetap dingin. Makanya gue pakai kacamata biar nggak silau. Ini udah di ketinggian 2.500-an lah ya. Masih tadi kan Sangyang Rangka itu 2.400. Yang penting never give up. Semakin ke atas, oksigen semakin menipis. Makanya kita ngap banget kalau udah di ketinggian di atas 2.300. Bener, lebih cepet capek. Jadi di pelang ini dia bilang kalau pos 6 itu 20 menit lagi, kurang lebih. Tapi lagi-lagi dengan kecepatan kita kemungkinan bakal 30 menit.
Lihat Demas aja udah ketinggalan tuh sekarang tuh. Nah, hilangan dia tuh. Itu yang kuning. Nih, ini ada hal konyol nih. Jadi kan tadi Rahmat bawa kompor ya. Terus gua, Tika dan yang lain itu bawa kompor. Bawa. Air. Terus gua, Tika sama yang lain itu bawa air, bawa kopi segala macam. Pokoknya minuman seduh lah. kita rencananya tuh mau Bawa gelas juga. kita rencananya tuh mau ngopi nanti di Atas. di atas. Atau kan nanti pas turun di pos 5 kan. Nah, tapi si Rahmatnya malah turun padahal dia yang bawa kompor. Ngomongnya udah gak semrawut. Ngomong udah belepotan. Jadi kita bawa gas, bawa minuman seduh, sama bawa air, bawa gelas. Kompornya nggak ada. Iya. Ya, jadi kita udah sampai di Simpang Apuy. Jadi Simpang Apuy ini adalah penyatuan dari jalur Palutungan sama jalur Apuy. Nah, dia nyatu tuh. Tek. Sama-sama ke puncak. Jadi kalian nih ini penting nih, jangan sampai nyasar. Jadi kalau misalnya dari puncak nih, bener-bener perhatiin jangan sampai naik dari Apuy, parkir di Apuy, turunnya lewat Palutungan. Dan juga sebaliknya dari Palutungan, turunnya lewat Apuy. Itu capek banget, itu pasti balik lagi. Jadi kalian mungkin bisa tanya nih sama penjaga pelangnya nih. Penjaga. Itu ada petunjuknya. Penjaga pelang Simpang Apuy nih. Penjaga, tenang, ini ada gua dah. Standby nanti di sini santai. Oh, siap. Gua di sini masih 2 minggu lagi. Ya gitu, pokoknya diperhatikan. Soalnya banyak ranger tuh cerita di bawah, banyak yang suka nyasar di sini gitu, suka salah pilih jalur. Ya, setelah ngobrol-ngobrol sama teman kita yang ada di Plang itu, kita ngelanjutin perjalanan. Jalur sekarang mayoritas dipenuhi sama batu-batuan kecil sama batu-batuan gede. Dan gak lama kemudian, sampailah kita di persimpangan Puncak dan Gua Walet. Nah, kalau lewat sini tuh ke puncak tuh. Dan kalau lewat sini itu ke Gua Walet. Tuh, Gua Waletnya udah kelihatan. Tuh, lihat lautan awannya. Ajib, masih nggak mau naik gunung. Oke, kita mutusin buat pergi ke puncak dulu karena udah lumayan siang ya. Nanti pas abis dari puncak baru kita sempetin main ke Gua Walet. Ayo, dikit lagi sampai nih. Never give up. Tanda-tanda kita udah deket puncak itu, jalurnya semakin terjal kayak gini. Tinggal dikit lagi. Sebentar lagi kita bakal sampai di puncak. Kurang lebih 5 meter lagi. Bismillah, tuh udah kelihatan pelang hijau tuh. Kalian mau lihat jalurnya? Nih. Pada akhirnya sampai juga kita di Puncak Ciremai. Alhamdulillah jadi kita baru aja sampai di Puncak Ciremai. Ini kawahnya, kalian bisa lihat sendiri kan. Ya, jadi kita bakal istirahat sebentar doang di sini karena kata base camp kita nggak boleh sampai jam 11. Jadi paling 15 menitan lah kita di sini ya. Makan-makan sebentar, ngopi gitu. Walaupun nggak bawa kompor, kayaknya bakal minjem sih. Atau minta orang. Oke. Jadi di puncak itu, pas kita datang, itu sepi banget.
cuman ada beberapa pendaki doang. Oh ya, kita sempat dibagi makanan nih sama rombongan ini. Makasih yo. Udah cukup ngabisin waktu di puncak, lumayan. Udah makan, udah istirahat segala macam. Sekarang kita mau balik lagi ke tenda, ke pos 3. Tapi sebelum ke pos 3, kita sempetin dulu buat mampir ke Gua Walet, seperti yang gue bilang tadi. Nah, ini dia yang namanya Gua Walet. Ya teman-teman, ini namanya Gua Walet. Kalau kalian pernah ingat cerita pendaki yang tersesat di Ciremai 3 hari, mereka nginep nih di sini, di Gua Walet ini. Gue tadinya mau ngambil air nih, cuman kayaknya airnya sih di gentong ini harusnya ada air, cuman udah habis. Jadinya ya gimana ya? Kalau dari tetesan ini kayak lama banget mesti, gitu ya. Udahlah, nggak jadi. Setelah dari Gua Walet itu, kita ngelanjutin perjalanan turun ke pos 3. Gua nggak ngerekam perjalanan turun ini ya, karena kan kalian udah lihat tadi treknya pas naik. Dan juga nggak ada kejadian apa-apa pas turun ke pos 3 ini. Ya, gue udah di pos 3 lagi dan sekarang lagi hujan. Tapi hujannya nggak deras sih. Gue lihat penampakan. Hujan. Dan sekarang kita mau packing dan siap-siap pulang. Makasih buat yang udah nonton dan ikutin perjalanan kita semua ke Gunung Ciremai. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman, gimana tuh tadi pendakiannya? Seru kan? Tapi yang lebih seru lagi adalah perjalanan turun dari pos 3 sampai base camp. Itu kan posisi udah sore ya, pas gue mau turun dari pos 3 itu. Nah, pokoknya kalian tontonlah di video gue selanjutnya ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan pendakian-pendakian gue selanjutnya. Gue Jo, sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Mulai pendakian, belum ada 5 menit mulai pendakian, itu udah auranya langsung berubah total. Udah mulai kelihatan yang nyambut siapa-siapa aja. Udah mulai kelihatan siapa-siapa yang bakalan bikin perjalanan itu seru. Terus sampai akhirnya gue ngomong di video gue juga,